Indikator 30 disajikan kasus pengaturan suhu pada makhluk hidup atau dalam teknologi sederhana, peserta dapat menganalisis keterkaitannya dengan kalor untuk perubahan wujud. Di sini ada grafik. Gambar berikut menunjukkan hasil pengukuran kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dari suhu minus 40 derajat sampai semua menjadi uap dengan suhu di atas 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Jadi ini grafiknya. Berdasarkan grafik tersebut, ketika kalor yang diberikan mencapai 150 kilokalori, air berwujud. Jadi kita lihat di sini, kata kuncinya itu adalah di 150 kilokalori. 150 kalori itu terletak di antara 100 dan 200 ini. Antara 100 dan 200, suhunya itu menunjukkan antara 0 sampai 100. Antara 0 sampai 100 berarti wujudnya itu adalah cair. Jadi kalau di bawah 0 itu wujudnya adalah es, di atas 100 itu wujudnya adalah uap. Maka jawabannya adalah E. Soal kedua, grafik yang sama, pertanyaannya, agar semua berwujud cair, berapakah kalor yang harus diberikan? Berarti sekarang, yaitu yang dimintanya semuanya berwujud cair, artinya suhunya antara 0 sampai 100. Kita lihat option A, kalor yang harus diberikan minimum 80 kilokalori. Minimum, kalau 80 berarti masih di sini. Kalau di sini masih dalam fase melebur, yaitu suhunya 0. Maksimum 100 kilokalori. Kalau maksimum juga tidak. Minimum 20 kilokalori. Tidak. Kemudian minimum 100 kilokalori. Jadi benar. Jadi grafik untuk wujud cair itu dimulai dari 100 sampai 200 kilokalori ini. Disinilah yang menunjukkan suhunya yaitu 0 sampai 100. Inilah gambar biru ini menunjukkan wujud cair. Jadi kalor minimumnya itu adalah 100 kilokalori. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, masih grafik yang sama. Berdasarkan grafik tersebut, ketika kalor yang diberikan mencapai 50 kilokalori, air berwujud. Kita lihat di sini 50 kilokalori berada di yang berwarna hijau ini. Kita lihat suhunya itu adalah 0. Kemudian grafiknya mendatar. Jadi pada fase ini, yaitu es ini dalam posisi akan mencair menjadi air. Jadi bentuknya, wujudnya itu adalah campuran antara padat dengan cair. Selanjutnya grafik yang sama, agar semua berwujud gas atau uap, berapa kalor yang harus diberikan? Kita lihat untuk berwujud gas atau uap. Ini dia, di yang berwarna ungu, berarti suhunya di atas 100 derajat Celcius dari sini ke atas. Dan kalor yang diperlukan yaitu minimum 740. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Dua benda terbuat dari bahan yang sama, tetapi berbeda massa dan suhunya. Jika kedua benda disentuhkan sehingga mencapai kesetimbangan termal, maka benda manakah yang mengalami perubahan suhu yang lebih besar? A. Benda yang suhu awalnya lebih tinggi. B. Benda yang suhu awalnya lebih rendah. C. Benda yang massanya lebih besar. D. Benda yang massanya lebih kecil. E. Benda yang kalor jenisnya lebih besar. Ini sesuai dengan azas Black. Azas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Azas ini menjabarkan jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda panas akan memberikan kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut indikator ke-31. Disajikan data atau narasi tentang pemanfaatan bahan dalam kehidupan. Peserta dapat menganalisis hubungan antara pemanfaatan bahan dengan sifat bahan. Soalnya, wol dengan kapas merupakan bahan penting dalam pembuatan kain. Sifat wol dan kapas penting agar dapat dibuat kain. Sifat wol dan kapas yang penting agar dapat dibuat kain adalah A. Mudah diperoleh, B. Berserat, C. Bersifat dapat diperbaharui, D. Nyaman dipakai, E. Mudah dibuat. Jawaban yang tepat itu adalah yang B.
Proses pembuatan kain adalah melalui proses pemintalan. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila material tersebut berserat. Soal kedua, kerangka mobil di samping terbuat dari baja, yang merupakan campuran antara besi dengan karbon. Dalam teknologi, baja lebih banyak dipilih daripada besi. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara baja dengan besi kecuali. Jadi ini adalah bodi mobil. Bagian depannya terbuat dari kaca, kemudian ini ada baja, kemudian lampunya dari bahan plastik, kemudian minyak rem pada kendaraan, gas pengisi ban, kemudian bahan bakar bensin pada tangki kendaraan. Kekuatan baja sangat tergantung pada kandungan karbonnya. Baja bersifat lebih kuat, tahan karat, padat, memiliki bentuk tetap, mudah ditempa, tahan getaran. Penggunaan baja dewasa ini semakin luas, seperti baja cor untuk bangunan. Besi dan baja bersifat menghantarkan panas dan listrik atau bersifat konduktor. Kita lihat, baja lebih kuat dari besi. Ini benar. Baja lebih tahan karat dari besi. Benar. Baja memiliki bentuk yang tetap, tahan terhadap suhu panas. Benar. Baja lebih kuat meredam getaran daripada besi. Benar. Yang tidak benar itu adalah baja cenderung isolator panas, sedangkan besi konduktor. Padahal keduanya sama-sama konduktor. Jadi kecualinya adalah E. Soal selanjutnya. Perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisik tertentu pada bahan berikut. Ini ada bahan V, X, Y, Z. Kemudian di sini diketahui modulus Young-nya, konduktivitas termalnya, kemudian hambatannya. Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda. Bagian bawah tidak mudah mulur, mampu menghantarkan panas dengan baik, namun dapat sebagai isolator listrik. Bagian tengah tidak mudah mulur, mampu menghantarkan listrik. Bagian atas elastis dan isolator panas maupun listrik. Urutan bahan yang tepat dari bawah adalah. Jadi sifat fisik bahan dapat dikenali dari harga-harga tetapan terkait. Harga modulus Young yang besar menunjukkan bahan itu tidak mudah berubah bentuk atau memerlukan gaya yang besar untuk membuatnya mulur. Harga konduktivitas termal yang besar menunjukkan bahan itu bersifat konduktor panas. Harga hambatan jenis yang besar menunjukkan bahan ini bersifat isolator. Berdasarkan sifat yang diinginkan oleh Pak Joni dengan mengacu harga tabel, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Bahan yang paling bawah itu adalah yang Z, kemudian V, kemudian Y. Soal selanjutnya. Kaca mobil depan menggunakan bahan dari gelas, bukan dari baja yang kuat, dan karet yang elastis, dan porselin yang mengkilap. Pernyataan berikut yang paling tepat sebagai alasan penggunaan gelas sebagai kaca mobil adalah A. Semua jawaban benar. B. Gelas bersifat kedap air dan gas serta mikroorganisme. C. Gelas bersifat tembus pandang, kedap air, gas dan mikroorganisme, kuat dan tahan terhadap panas. Gelas bukan penghantar listrik dan panas yang baik. Yang E. Gelas kuat, kaku, dan tahan terhadap panas. Ini jawabannya adalah sepertinya semuanya benar ya. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.